Businessman Opinion. Mitra bisnis, Presiden Prabowo meresmikan Badan Pengelolaan Investasi Danantara yang akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority dan 7 BUMN dengan total asetnya mencapai 14.670 triliun rupiah. 7 BUMN yang telah tergabung Danantara tahap awal adalah Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan Mind ID. Harapannya Danantara akan seperti Temasek Singapura yang dapat mengelola aset perusahaan milik negara sehingga beranak pinak untuk menaikkan perekonomian Indonesia. Apa komentar Anda mengenai pembentukan Danantara atau Temasek Indonesia ini? Di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Saya mendukung karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita punya kekuatan, tidak boleh dipencar-pencar. Karena kita ini negara besar. Memang ada ancaman kalau penanggung jawabnya itu tidak transparan, tidak jujur atau tergoda. Itu ancaman di mana-mana ada. Tapi ya dengan dibentuknya unit usaha ini atau holding company ini, mestinya kekuatan Indonesia bergabung power menghadapi investor atau lainnya itu menjadi jauh lebih kuat. Jadi kita jangan berpikir negatif dulu, kasih jalan dulu. Emang ini rawan, betul rawan. Apalagi pejabat-pejabat kita banyak yang nggak jujur gitu ya. Tapi jangan berpikir negatif dulu lah, jalanin dulu. Kalau begini-gini terus, kita nggak akan mendapatkan perubahan yang bermanfaat. Kita coba. Kalau sampai salah, setidaknya kita sudah mencoba, kita sudah berusaha. Saya sama seperti penelpon sebelumnya mendukung aja ya, karena itu kebutuhan bangsa kita untuk maju lebih maju lagi 2 langkah ke depan. Artinya saya perlu tekankan bahwa holding yang diciptakan BUMN sama pemerintah ini seharusnya bisa menjadi satu titik terang bahwa strategi dalam memutuskan sesuatu investasi, saya harapkan sama halnya seperti yang kayak kemarin saya ungkapin, KTP ada 4 warna, merah, kuning, hijau, biru. Bagaimana BUMN itu terbentuk, yang kecil membantu yang besar, yang besar membantu yang kecil, terus tingkatan yang kuning membantu yang di tengahnya. Artinya eksekusi dalam suatu pembangunan negara itu dibutuhkan karena kekuatan finansial suatu negara, yaitu tadi struktur holdingnya, bagaimana mereka mengantisipasi bahwa investasi yang besar sekalipun itu neracanya dari portofolio bisa dievaluasi. Dengan begitu juga si biru atau si merah sekalipun memiliki hak yang sama, yaitu eksekusi terhadap final dalam mengembangkan investasi yang diharapkan. Salah satunya teknologi, seumpamanya kan Badan Riset Nasional, begitu juga infrastruktur, banyak butuh pembangunan untuk 3T, terluar, terdepan, dan terbengkalai. Mungkin saya rasa itu aja. Terima kasih. Ya, itu mungkin kan tujuannya holding itu kan harusnya untuk membuat efektivitas efisien pengelolaan BUMN yang tergabung di dalamnya. Nah, tapi kan lembaga holding itu sendiri nanti kan akan menimbulkan biaya lagi gitu ya. Nah, artinya biaya yang ditimbulkan holding itu harus bisa sebanding dengan efektivitas ataupun efisiensi pengelolaan dari BUMN-nya gitu. Nah, persoalannya mungkin Pak itu CEO-nya kan menteri ex officio menteri investasi ya. Nah, pengawasnya menteri BUMN. Apakah nanti itu tidak ada seperti konflik of interest ya sesama menteri gitu kan, rasanya dari tingkat struktur tuh kurang baik Pak ya. Harusnya CEO-nya itu dipercayakan saja sama profesional gitu ya, jadi tidak official oleh menteri investasi. Nah, tapi kalau pengawas mungkin bisa ex officio dari Menteri BUMN mungkin masih oke Pak, masih nyambung, karena tupoksinya Menteri BUMN mungkin
Salah satunya bagaimana mengawasi kinerja daripada BUMN itu sendiri. Tapi kalau CEO-nya rasanya kurang pas. Mungkin itu saja. SWF ini ya sebenarnya udah ide lama. Idenya para begawan zaman dahulu, kalau nggak salah waktu zaman Pak Harto. Tapi ya orang Indonesia itu kan banyak rapatnya ketimbang realisasinya. Sehingga pada saat itu ide muncul padahal belum ada Temasek, belum ada 1MBD ya, belum ada gitu ya. Tapi kita itu udah mencetuskan itu. Cuman cetusin mungkin finally gara-gara Pak Jokowi putaran pertama itu semua nggak ada yang mau investasi. Kan dulu Pak Jokowi pertama kali kan nggak dipercaya. Memang kan politisi kita kan nggak dipercaya. Karena kan takutnya korupsi lah, harus nyuap lah, harus dapat sekian persen lah, kayak gitu-gitu. Sehingga kan nggak ada yang mau investasi di dalam hal infrastruktur. Terus akhirnya kan dipaksain tuh para BUMN untuk bangun, gitulah. Karena kan waktu nggak bisa berhenti ya. Nah, setahun demi setahun, terus kalau misalnya Pak Jokowi nunggu dipercaya oleh para investor, otomatis kan waktunya habis, makanya dipaksain BUMN yang membangun gitu ya. Nah, oleh sebab itu pada saat putaran kedua baru mulai kan, investor-investor termasuk UAE itu yang paling surprise, yang dari dulunya padahal invest di China tapi nggak pernah invest di kita kayak gitu kan. Dulu Tintang itu nggak ada yang invest di kita, walaupun sesama muslim kan, kayak gitulah kira-kira ya. Terus sebenarnya ide ini tuh bagus ya, karena supaya seperti Pertamina lah, Main ID lah, listrik lah, pokoknya yang masuk ke gitu itu direksinya nggak perlu melobi ke DPR untuk setuju dana, nggak perlu melobi ke Bu Sri Mulyani untuk minta dana, kayak gitulah ya kira-kira, atau ke Menteri Kominfo, Menteri investasinya kayak gitu ya, kalau mau investasi atau gimana kayak gitu. Karena di situ itu nanti pangkalnya adalah suap dan suap gitu ya. Karena kan lu lobby ke DPR, kalau DPR nggak ada persentasenya, emang DPR mau? Itulah kira-kira ya, kayak dana aspirasinya DPR itu kan, bener PU yang pegang, tapi nanti PU kalau diberi pekerjaan sudah dipalak sama DPR-nya sendiri. Kalau kontraktornya dimintain sekian kayak gitu, kita ada itu sih rahasia umum deh. Cuman lah sekarang yang penting adalah yang mengelola. Kenapa? Karena gini, kalau sampai Danantara ini berhasil, maksudnya jadi pasti jadi ya, udah diresmiin ya. Makanya kenapa kok sampai Pak Prabowo mengundang Emil Salim segala ya, kakek Emil Salim itu karena juga menghormati kan orang-orang dulu yang kayaknya punya ide kayak gitu-gitu ya. Nah, sekarang kalau sampai ini beneran jadi dan bagus jalannya, 1 tahun aja gitu ya, jalannya bagus ya, semoga kayak gitulah ya gitu. Maka pasti negara tetangga kita terpukul, itu yang jelas. Kenapa? Karena gini, dana ini dikumpulkan itu yang pertama kan dari dana keuntungan BUMN yang 300T yang disetorkan ke pemerintah, tapi ditahan 100T oleh Erik karena mau dipakai untuk pemutaran dana di BUMN kayak gitulah ya. Nah, terus kalau ini memang jadi, otomatis kan kita misalnya mau bangun pelabuhan di Batam, saya berharap Pak Prabowo itu betul-betul udah ngomongin sama presidensi, bangun pelabuhan.
di Batam kayak gitu ya, yang pelabuhan internasional, gue nggak bisa bayangin deh itu namanya Singapura gimana, karena selama ini kan kita shipping company-nya itu yang bener itu kan di Singapura, bukan di Indonesia. Lah itu berapa fee yang diambil oleh Singapura kayak gitu kira-kira. Nyandak ya Pak Bung Anto. Nah, hal-hal seperti inilah, jadi makanya pertama kali di Jatim itu kan ada yang ngomong tidak boleh diperiksa KPK, tidak boleh diaudit. Itu semua iklannya yang nggak kepengen ini berhasil. Cuman ya itu, saya kepengennya adalah auditnya itu kira-kira setengah tahun sekali deh. Dan auditnya jangan BPK, tapi kayak PricewaterhouseCoopers kayak gitu, maksudnya yang internasional gitu ya, yang swasta. Jangan audit yang udah dah BPK kayak gitu-gitu, enggak lah kayak gitu. Nah, supaya kalau memang kredibel, benar-benar kita berhasil, kita bisa membangun segalanya tanpa tergantung daripada orang luar. Nanti kalau orang luar ngelihat dan itu bagus, pasti berhasil kayak gitu ya. Tapi celakanya di Indonesia, saking banyaknya korupsi, saking banyaknya koruptor di mana-mana, masih ingat Petral yang dibubarkan oleh Pak Jokowi tahun 2015. Hari ini kan anaknya Rizal Halik, itu kan namanya Rizal Halik, ini anaknya yang ketangkap. Dan korupsi di Pertamina 139,7 triliun dalam waktu 2018 sampai 2023. Sudah, saya udah bolak-balik ini ngomong sama Mbak Nena ya toh. Kalau Pertamina yang lalu itu sudah subsidi ini subsidi itu semuanya gagal kayak gitu-gitu, ternyata hari ini mencuat seperti itu. Jadi ini korupsinya adalah dari shipping sampai ke prediksi butuh import atau enggak, terus mereka itu menghalangi supaya kita supaya kita import minyak dan sebagainya. Pantesan gue heran selama Ahok di situ pun juga tidak berhasil mendobrak kilang minyak baru kayak gitu-gitu ya kan. Tahu nggak itu apa yang dikorupsi? RON 90 kamu itu dibuat RON 92. Pantesan BBM kita kualitasnya buruk. Makasih. Kita kan ini kan radio bisnis ya, so basically kita lagi bicara di semua dalam konteks bisnis lah, kita bisnismen lah. Sekarang satu hal saya mau tanya dulu, saya kagum lah untuk yang orang-orang yang masih optimis, saya admire mereka yang masih optimis dengan Danantara ini dan sebagainya, saya kagum lah. Tapi yang saya mau katakan adalah, kalau ditanya ke 10 orang Indonesia, ditanya apakah pejabat kita itu takut untuk korupsi di Indonesia, saya tanya, jawabannya apa? 11 orang bilang pasti udah tahu jawabannya apa. Takutkah pejabat Indonesia untuk korupsi? Jawabannya apa? Ini nggak ada yang takut. Jadi kalau nggak ada yang takut korupsi, ini Danantara could potentially be one of the biggest bancakan di dunia. Saya kasih tahu kau, itu adalah kumpulan berapa puluh triliun, puluh ribu triliun aset gitu. Jadi saya rasa ginilah, omong kosong lah pengawasan dan sebagainya. Yang masih optimis pengawasan sih saya kagum lah, oke. Cuma kita sebagai pertama rakyat biasa, kita ngawasi, what can we do? Apa yang kita bisa lakukan? Mengawasi zero, Bapak, Ibu, zero. Kita nggak tahu dalam seperti apa. Jadi janganlah kita optimis boleh, tapi there's nothing you can do sebagai rakyat, zero pengawasan. Kita nggak mungkin. Kita bisa coba track sini, track sana, media sini, media sana, timbul tenggelam. Tapi yang cuma bisa benar-benar bikin pemerintah takut hanya kalau ada gelombang demo besar-besaran seluruh Indonesia. Nah itu mungkin baru pemerintah bisa buka mata. Tapi kalau selain itu, forget it lah. Kita pengawasan itu omong kosong lah. Begitu, Pak bisa pakai badan audit yang swasta, yang asing, private company, yang dengan kredibel.
Deloitte, Pricewaterhouse, bla bla bla. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong di Google aja. Itu udah banyak sekali skandal-skandal di negara lain yang melibatkan kredibel perusahaan-perusahaan audit kredibel seperti ini. Jadi kayak PwC. Jadi nama besar belum tentu Ibu, karena jangan lupa juga di sini di dewannya juga ada Tony Blair dan sebagainya. Itu ada maksudnya Bapak Ibu. Jadi inilah. Jadi saya rasa kita hanya bisa berdoa. Ini si Pak Presiden kita yang sekarang ini mau ngapain dengan Danantara ini, gitu aja. Tapi kalau saya ngelihat orang-orang di dalamnya, kemudian dengan itu sih saya terus terang pesimis gitu. Dan jangan lupa, kita selama mungkin dalam 2 dekade terakhir ini, tingkat skala korupsi kita mungkin kalau boleh dibilang skalanya, jumlah uang, masifnya, penyebaran dan sebagainya mungkin lebih dahsyat daripada Orde Baru yang dulu. Jadi Danantara ini rentan sekali, dan sekali lagi saya tekankan ke kalian, ke bapak-bapak, ibu-ibu yang optimis, there's nothing we can do untuk ngawasin. Zero, saya kasih tahu. Gak ada yang kita bisa lakukan untuk ngawasi, itu nggak ada. Jadi ini kita hanya berserah aja. Di dalamnya orang-orang kita tahu sendiri ya, saya nggak usah lah 4L lah intinya gitulah. Jadi kalau kita mau ngomong, kalau kita kupas lagi, agak panjang. Kalau kita kupas lagi Pertamina itu dari zaman dulu sudah menjadi bahan bancakan dari istilahnya itu udah dari zaman dulu dah. Jadi dari mafia Berkeley, begawat ekonomi kita. Jangan lupa Bapak Emil Salim yang terhormat itu juga salah satu mafia Berkeley. Itu bagian dari mafia Berkeley. Jadi Pertamina ini memang secara natural habit dia itu mau siapapun presidennya itu udah menjadi ATM pemerintah, dan bagian dari ngirukin duit tuh dari situ tuh paling gampang dari Pertamina. Jadi sekali lagi kita hanya bisa berdoa ya, kita sebagai rakyat cuma bisa berdoa dan berharap Pak Presiden kita ini ada maksud apa dengan Danantara ini, walaupun saat ini terus terang kalau melihat situasi dan kondisinya ini adalah bisa menjadi tadi pagi juru bicara Presiden Rita itu bilang bahwa waktu ditanya ini katanya betul nggak apakah badan ini kepala hukum tidak bisa diperiksa KPK, tidak bisa diperiksa BPK, dia cuma jawab tidak, tapi dia tidak berani menjelaskan lebih lanjut. Dia lari lagi ke arah yang lain. Bahwa ini orang-orang yang terpilih, kita transparan dan sebagainya. Padahal sudah jelas-jelas kita orang bisnis, kita melihat hitam di atas putih. Jelas-jelas undang-undang menyatakan bahwa Danantara tidak bisa dicek kalau misalkan tidak ada izin dari DPR. Itu hitam di atas putih Bapak Ibu, itu undang-undang. Jadi ngomongan jubir dan sebagainya itu kita bisa inilah, tapi kita bisa lihat hitam di atas putih seperti itu Bapak. Jadi kalau misalkan DPR tidak mengizinkan dan Danantara tidak bisa diaudit. Jadi sekali lagi kita hanya bisa berdoa, kita berharap mudah-mudahan Danantara ini apapun itu maksud dari petinggi-petinggi kita ini, at least ada sedikit yang untuk rakyat lah, ya at least lah, walaupun sedikit tapi minimal kita kebagian dikit lah gitu loh. Banyaknya ke mereka nggak apa-apa, tapi kita kebagian dikit lah gitu lah. Jadi kalau kita mau dibandingin sama tema jauh Ibu, tema seks dan sebagainya, jauh, itu negara-negara yang sudah makmur, sudah uangnya banyak, punya jelas. Jadi janganlah kita, we are not Singapore, we are not Norway, jangan lah. Thank you ya. Baik. Saya ya, sebenarnya Indonesia ini kita nggak usah ribet, ngomongnya terlampau jauh. Misalnya saya buka warung, kemudian ada satu orang keracunan karena warung saya, besok nggak ada lagi orang mau datang, gitu loh. Kalau turis datang ke Indonesia dipalakin, ya turis ini, kita jangan ngomong duit ratusan miliar atau ribuan triliun. Turis datang diperas gitu loh. Ini dunia ini sekarang udah mengglobal, udah makin sempit. Nyampe ke 5 benua itu turis diperas. Langsung drop itu pariwisata kita. Langsung. Jadi kalau kita bicara uang,
wah ini lebih ngeri lagi. Karena di sini cuma satu yang dipentingkan, bukan ini untuk orang kecil, untuk orang bisa kerja, untuk bla 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 bla, diaudit, bla 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 bla, bukan itu. Ini ngelola duit ribuan triliun ini cuma satu kata kunci, trust. Udah, trust aja. Di trust itu ada di situ moral, ada integritas. Jangankan orang asing yang mau investasi di negara ini, kita sendiri warga negara Indonesia nggak percaya itu dengan polisi, pengadilan, jaksa. Apalagi tamu yang disuruh taruh duit di sini atau ngajak join, nggak mungkin, jauh lah. Kita bermimpi itu kayak Norwegia atau kayak Temasek. Karena apa-apa itu dimulai dari moral, Mas Santo. Moral. Jadi dari moral, dari integritas, dari kejujuran, nanti baru kita bicara paling penting itulah trust. Kepercayaan. Jauh lah. Saya kira kalau MDB dikorup 200 triliun, saya yakin lebih dari 200 triliun. Karena timah aja udah di berapa ratus triliun itu. Hanya 6 tahun penjara kan. Gak bisa, kita ini gak bisa. Bukan soal kita ini harus optimis, jangan negatif, jangan ini bla 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 bla. Itu kan omong kosong semua itu. Ya kan? Gak mungkin. Jadi ditertawakan. Makanya saya pun juga gak heran transaksi IHSG sekarang langsung drop semua, karena di situ ada BUMN Bank 3, Bank Mandiri, BRI, sama BBNI kan, ada PLN. PLN aja kita udah tahu bagaimana, coba. Kalau nggak karena PNM, kalau nggak disuntik negara ini, hancur tuh PLN. Pertamina, ya baru ditangkap itu. Kalau nggak disuntik negara, hancur itu. Garuda misalnya, kalau nggak dipakai sama pejabat-pejabat, jadi kita nggak bisa investasi, kita nggak bisa. Jadi gampangnya kalau saya buka warung aja, buka warung, kemudian orang yang mau makan nggak nyaman, besok udah nggak ada orang mau percaya sama saya. Jadi trust aja, jadi nggak usah kita terlampau jauh ngomongnya audit, pengawasan, bla bla bla, semua optimis, omong kosong itu semua. Itu aja, terima kasih. Nih, gue mau tanya. Itu dana antara itu barang apaan sih, bro? Ya. Apa itu modus korupsi baru? Lu jawab lo. Lu yang ngomong. Lu jawab lo. Gua nanya, gua yang ngomong. Gua bertanya, enggak. Modus baru bukan. Soalnya gini, bro. Di kita kan judulnya selalu ngomong percayalah. Percaya sama Pak Prabowo. Kalau mau percaya mukanya lu lagi kan gitu, bro. Lu ya enggak? Kenapa lu lihat CEO-nya? CEO-nya lu kan tahu dah tuh orangnya. Kasusnya banyak yang nguap, ya enggak? Terus CEO-nya ponakan si Opung, bro. Ya enggak? COO-nya ya orang yang banyak rangkap jabatan di mana mau, lo tahu undang-undang nggak boleh. Lah dia masih ngelanggar undang-undang, bro. Ya enggak? Nah, kita bukannya kagak percaya, karena kenapa, bro? Habis taspen terbitlah Jiwasraya. Kan begitu judulnya. Yang adik-adik kita bilang habis taspen terbitlah Asabri. Habis Asabri terbitlah Jiwasraya. Ya kenapa ujungnya semua kasus korupsi ya, bro? Habis ini dana antara, bro. Kalau gue bilang nih, ini kalau istilahnya gue itu Asabri modelnya skala besar, bro. Kalau Asabri itu kan korupsinya sampai 20 triliunan tuh. Kalau antara gue kagak tahu deh, gue nggak berani sebut jumlah dah, bro. Ya nggak, yang jelas lu bakal kaya 7 turunan 8 tanjakan, ya nggak, bro? Ya.
Nggak habis-habis lu kayaknya dah tuh. Oke. Menurut gua Dana Antara itu bukan sovereign wealth fund. Kenapa ya, bro? Lu orang-orang yang bursa, ya ngomongin keuangan lu paling jago dah, ya nggak? Kalau Temasek Sovereign Wealth Fund, iya gue setuju. Karena dia pertama dari uangnya dari current account. Kalau kita dari pajak, bro, dari pajak yang dibayar rakyat. Terus yang SWF itu kan invest ke perusahaan gede, bro. Ya nggak? Microsoft lah, ke Apple lah. Lah kalau kita ke proyek-proyek pemerintah, bro, ya nggak? Jadi bukan kita yang ngomong lah, ya nggak? Kita itu ya iyalah, kalau mau ngomong, kalau gue boleh pinjem kalimatnya Pak Setiawan tadi pagi, madu dan racun, bro. Madu dan racun. Madunya buat first class, racunnya buat kita. Kita kan bukan first class, bro, di sini. Rakyat Indonesia yang bukan first class, ya kita inilah yang ngomong di sini. Sama setelah ini menurut gue ya, bro ya, kalau udah dibentuk Dana Antara, itu Kementerian BUMN buat apa? Tumpang tindih, bubarin aja, bro, ya nggak? Kami itu duit rakyat pajak, ya nggak? Itu apa bedanya? Kalau ujung-ujungnya lu ngumpulin BUMN, Kementerian BUMN lu bubar kan Erick Thohir di sono-sono juga kan, bro? Ya nggak? Ya udahlah. Kita cuman rakyat, bolehlah kita istilahnya, ayo kita kasih kesan positif, percaya. Tapi kayaknya gini loh, kita kalau pacaran tuh di PHP-in melulu, ya bro. Dikasih harapan palsu, yang menunggu di sini cintanya tak terbalas. Undang-undang itu kan cinta kita, ya nggak? Undang-undang perampasan kan nggak terbalas cinta kita, ya nggak? Ya nasib lah lu menunggu, dia udah kawin lagi sama yang lain. Makasih ya, bro. Ya kita sebagai rakyat, tau nggak? Mereka menjalankan tugas, ya kita sih doa ada, bener nggak? Asa jangan ada udang di balik teh. Kata Tony, ada udang di balik puyung aja, kata Tony. Ya kita sebenarnya ya mungkin ambisi Prabowo mau capai 8% kan? Ya kita sebagai doa aja deh. Kalau nggak doa kita jual pulau, Ben. Bangkrut jual pulau. Jual Pulau Gadung. Jual Pulau Gadung. Gitulah pandangan Akong ya. Hidung pasak menghirup udara. Cakep. Mau Temasek atau mau Dana Antara? Bung BR, ini kita nih kemarin ribut-ribut efisiensi. Ternyata bener ya, itu larinya ke Dana Antara. Itu kalau orang Betawi bilang, lu bohong, gue ketipu itu namanya. Terus Dana Antara itu singkatan apa ya, Bung BR? Kalau Bimantara kan dulu ada singkatan Bimantara, Bambang ingin menguasai Nusantara. Ya kan? Kalau Dana Antara ini kayak dana negara mau buat pesta pora. Jangan dimarahin loh, Bung R. Ya, siap. Sekarang ngomong kan takut-takut kalau ditangkap nih, kalau ada tim pengadu dan tim klarifikasi. Jadi kalau itu kan benar tadi Pak Tony bilang, kita lihat pengurusnya. Pengurusnya aja penasehatnya mantan presiden. Terus pengawasnya Menteri BUMN, kemudian Menteri Keuangan. CEO-nya itu menteri juga. CEO-nya CEO-nya itu investment ya. Itu Wamen dan pengurus Pertamina atau direktur atau komisaris. Satu lagi kan ponakannya Upung. Nah ini kok kayaknya dia lagi apa nggak ada orang lain? Itu satu. Yang keduanya, ini pertanyaan saya itu kalau Dana Antara kan pakai asetnya bank pemerintah tuh. Nah kalau asetnya dikuasai Dana Antara, terus bank-bank itu mau ngapain kira-kira ya? Makanya kemarin ada rame-rame mau narik dana di bank pemerintah. Menurut saya wajar itu kalau begitu. Karena apa? Ini kalau dari tarik Dana Antara terus bank itu kayak mau nganggur atau gimana? Kita lihat Bung BR ya ini apa nanti kinerjanya gimana, kita sebagai rakyat nggak tahu. Karena ini kan hal yang baru. Cuman yang jelas ini kayaknya bertentangan dengan efisiensi. Jadi
sekolahan berapa 9.000 nggak dibangun, kita korbankan buat Danantara. Itu Bung Ber. Oke. Saya kira kita aja, saya senang setelah ini ngomongnya setelah Pak Jansen. Oke. Jadi saya nggak kualat. Ya hampir mirip-mirip juga pendapat saya, cuman kalau sebaiknya, kalau saran saya, itu kan Kementerian BUMN kan ada dirjen-dirjen. Nah, dibuat aja dirjen untuk mengelola aset semua BUMN yang ada dengan pengawasan Inspektorat Jenderal secara internal, eksternal BPKP sama BPK, pengawasan Kejaksaan Agung dan Polri, semacam satuan tugas aja. Oke. Karena kalau satu tugas itu barangnya sudah ada, tapi optimalisasi dari lembaga-lembaga institusi yang sudah ada, jadi nggak perlu biaya. Ya, saya kira begitu yang paling, ya inilah ya, kalau ya makanya saya mengimpikan kalau bisa Presiden. Halo, Pak Firman. Ya, lanjut Pak Firman. Ya. Jadi kalau menurut saya, saran saya ya, kalau hubungan dengan efisiensi tadi, jangan sampai ambigu. Karena kalau badan itu berarti lembaga pemerintah, non departemen kalau istilah dulu. Dalam tata negara, sekarang namanya lembaga pemerintah non kementerian. Lagi-lagi pemborosan. Ketua lembaga itu gaji dan tunjangannya sama seperti menteri. Direktur-direktur di bawahnya itu minimal 5 direktur operasional. Itu gaji dan tunjangannya sama seperti dirjen kementerian. Dan satu lagi pasti ada sekretaris badan sama dengan sekjen. Gaji dan tunjangannya. So what? Bagaimana disebut efisiensi? Lagi-lagi negara rakyat lagi yang nanggung semua. Keputusan yang ambigu. Itu menurut saya ambigu. Karena politik dagang sapi jalan terus. Ya gitulah, saya kira gitu aja. Ya, tema hari ini menurut saya ini Danantara sih, saya pikir ini salah satu cita-cita yang bukan hanya di tangan Prabowo. Ini sebenarnya dari tangan presiden-presiden terdahulu. Dan dari Presiden Jokowi kelihatannya mempersiapkan karpet untuk Prabowo secepatnya merealisasikan. Ini juga mirip dengan program makanan bergizi gratis. Iya, MBG. Betul. Makanya kita lihat di Presiden Prabowo ini dalam waktu 100 hari pertama lanjut ya, ini mungkin belum sampai, ini udah 120 hari ya. Ini berapa hal yang menurut saya besar ini bisa dieksekusikan. Nah, persoalannya ini yang sovereign wealth fund ini memang dananya kan besar sekali. Kita semua mata tertuju kepada Danantara ini supaya kelak tidak menjadi Malaysia punya M1 NDB. M1. Betul. Kita berharap ini menjadi Temasek yang bisa membuat manfaat bagi negara. Ya kan? Tetapi tentu teman-teman di sini begitu melihat susunan pengurus dari CEO, lantas COO dan CEO-nya pun, kalau dari CEO-nya memang beliau itu beberapa tahun lalu ada sedikit persoalan di divestasi Newmont. Waktu itu dengan TGB. Tetapi kelihatannya kasusnya tidak berlanjut atau apa, coba nanti di search. Kemudian si Doni Oskara itu pun dulu sempat ada berita yang di Garuda. Nah, satu lagi keponakan LBP. Nah, ini yang sedikit menimbulkan tanggapan dari banyak pihak. Lantas juga mengenai audit daripada Danantara ini, sempat dikatakan KPK atau BPK tidak melalui mereka.
tetapi kelihatannya udah diklarifikasi tetap melalui mereka. Kalau audit, menurut saya malah sebenarnya lebih bagus kalau audit swasta. Tentu swasta yang global ya, seperti Pricewaterhouse atau Ernst & Young atau KPMG, itu kan yang bagus-bagus. Tentu ada biaya, tetapi audit mereka lebih transparan. Jadi badan ini menurut saya diperlukan itu transparansi. Setuju. Kita berharap dewan pengawas mereka yang di dalamnya ada SBY, ada Jokowi juga, kalau nggak salah ada Tony Brell ya, yang mantan Australia, Inggris ya itu. Iya, mantan PM Inggris. Ya. Inggris atau Australia? Inggris ya kalau nggak salah. Itu kita berharap beberapa nama-nama besar ini yang akan melakukan pengontrolan, supaya dana besar yang dikelola ini bisa membuat manfaat bagi Indonesia. Karena SWF ini beberapa negara besar juga melakukan, dan ini mungkin salah satu pondasi untuk mengejar target Prabowo yang 8%. Mungkin yang menjelang akhir dia akan 8%. Gitu loh. Karena di sini dana-dana besar terhimpun, dan kalau kredibilitasnya bagus dari pihak luar juga bisa ikut. Artinya kita punya FDI selain nggak gampang dengan situasi global ya untuk dapat investasi asing. Nah, melalui ini mungkin dana bisa masuk. Itu harapan. Jadi Pak Prabowo perhatikan suara masyarakat yang menghendaki badan ini dikelola dengan baik. Betul, transparansi dan kredibilitas, akuntabilitas itu sangat-sangat perlu dan tidak ada tawar-menawar. Kalau bisa juga dalam waktu dekat digolkan rancangan undang-undang yang mengenai anti korupsi. Supaya semuanya seirama sejalan, bro. Benar. Jadi kita percaya dan timbul rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi apapun masalah sekarang kan Danantara sudah terbentuk. Sekarang sorotannya tinggal kepada siapa sih yang mengurusnya gitu kan. Semua mengklaim dirinya profesional, semua mengklaim itu akan transparan. Tapi ukurannya apa? Menurut saya sebaiknya untuk menghindari tudingan-tudingan orang-orang dekat lah, keluarga pejabat lah, mantan presiden, sebaiknya itu terutama di pengurus ya, bukan pengawas. Itu dilelang jabatan itu. Nah, dilelang. Tapi siapa yang sanggup? Tapi syarat untuk menjadi pengurus itu kita kasih target dia. Kita katakanlah ini Danantaranya uangnya sekian rupiah, sekian T gitu. Tapi setahunnya kita kasih target 10% dari modal yang kita kasih. Kalau dia bisa mencapai 10%, berarti bagus. Kalau tidak tercapai, dia harus kena sanksi. Berapa kekurangan dari target itu, dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Atau tanggung renteng di antara para pengurus. Enak aja mereka mengaku profesional. Kalau tidak tercapai target, dia salahkan karena bisnis lah, apalah. Kalau ada excuse seperti itu, semua orang juga bisa. Itu kesalahan bisnis atau kesalahan perhitungan atau post major dan segala macam. Tapi kasih target berapa kekurangannya tuh. Kalau tidak tercapai, kekurangan itu harus ditombokin. Kalau lebih, kasih bonus, nggak apa-apa. Gitu. Jadi menurut saya ukurannya harus jelas begitu. Kalau enggak ya semua orang bisa. Jadi gini Pak, semua usul-usul itu baik Pak. Yang terpenting kalau menurut saya dalam membina satu perusahaan ataupun apalagi tingkatnya negara ya, itu perlu dedikasi dan integritas yang menyeluruh. Kalau nggak ada kejujuran ya mohon maaf, Bung Benny pun bisa didepak gitu. Benar. Iya kan? Itu aja yang paling penting Pak. Nggak usah ngalor gitu. Semua usul-usul yang diungkapkan itu betul. Saya setuju. Yang penting ada nggak niat untuk membangun negara ini ke arah yang lebih baik dengan tingkat kejujuran yang tinggi, kemandirian dan capable dalam mengatasi semua masalah tanpa merugikan. Ada nggak yang terpanggil Pak terbeban untuk melayani seperti itu, baru menjadikan Indonesia lebih baik menuju Indonesia emas. Kalau nggak ya kita lihat melehoi-nya aja Pak, gitu loh. Karena semua pesimis Pak dengan keadaan seperti itu, karena tingkat integritas korupsi yang tidak bisa diberantas secara menyeluruh ini menjadi satu penyakit, akar penyakit yang tidak bisa dihilangkan, jadi dikotomi buat kita semua gitu. Jadi tantangan terbesar ya Pak ya. Betul, itu aja sih. Terima kasih. Saya sih
ya berharap ini tujuannya pasti bagus. Saya tahu dalam pemaparannya kan tujuan Danantara ini kan pasti luar biasa bagus dong ya. Harapan-harapannya buat rakyat yang luar biasa bagus. Cuman saya selalu berpikir bahwa pertama dana ini kan gede banget ya, sampai 14.000 triliun itu lebih ya. Nah, di dalam kondisi negara kita yang masih belum bersih, artinya pelaku-pelakunya itu belum tentu ya bersih ya. Yang kedua, pengawasan itu ya walaupun banyak orang-orang yang begitu hebat yang jadi pengawas, tapi kan tetap saja ya namanya ya sistemnya belum benar ya, pasti bisa bocor. Nah, yang lain lagi ya saya ini ya, kita tahu bahwa sekarang DPR itu kan mendukung pemerintahan yang masuk ke dalam KIM kan. Kemudian yang ke lain lagi, barusan Prabowo sudah ngumpulin para hakim itu loh. Nah, ngomongin kan mohon di backup. Nah, ini jadi saya nggak tahu ya seberapa berani nanti kalau ada penyelewengan, siapa yang berani gitu loh. Nah, ini kalau sampai bocor, artinya waduh bisa bangkrut bener negara ini. Tapi ya berharap sih ya, kita selalu berharap yang baik, bahwa memang betul-betul untuk tujuan negara, untuk pembangunan negara ini, untuk menciptakan lapangan kerja, ya harapannya ya, dan asumsinya ya pasti untuk tujuan yang baik dan mulia lah, harapannya gitulah pelaksanaannya. Cuman ya hati-hati aja, mesti yang tadi dikatakan harus betul-betul clean ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa akses oleh masyarakat pada jawabannya itu. Saya kira itu. Benar-benar. Terima kasih Pak. Ya, semoga ini bukan trial and error gitu. Pemerintah kalau merencanakan sesuatu tuh harusnya yang masak betul gitu. Jangan coba-coba ya. Ini terus langsung dilakukan. Harusnya studi dampak juga, dampak positifnya, negatifnya apa gitu. Jangan sampai merugi gitu. Juga yang penting itu sebetulnya pemberantasan korupsi, karena kalau korupsi selama masih merajalela tuh investor juga takut masuk ke Indonesia gitu. Juga mungkin orang dalam negeri sendiri juga takut untuk investasi atau menabung di Indonesia, uangnya pada keluar gitu. Dan nanti kalau misalnya ini yang digabung-gabung, banknya tadinya udah bagus, udah banyak yang nabung di situ, malah diambil gitu. Mungkin harus hati-hati gitu. Makasih. Selamat siang, Ibu Mary ya. Iya betul, silakan Pak Kahin. Danantara, dana salah kelola, rakyat bisa sengsara. Bisa aja Pak Kahin. Iya. Mau ikut siapa? Temasek. Nggak percaya ya, karena yang pengelolanya ini bajigur semua ini. Ini tanam singkong keluar tape ini. Laut dipagerin, hutan dibabatin ya. Kalau dia memang itu pengelolanya benar ya, seperti Temasek ya, Singapura atau holding company ya namanya ya. Kita awam ya, itu kan tingkat korupsinya sangat, boleh bilang paling masuk 5 besar ya, paling bersih di dunia ya. Lah kalau ini penyamun plat merah semua, susah juga kita. Bagaimana ya, pajak dikejar-kejar ya, orang butuh pendidikan gratis, sekolah gratis, dananya dipotong ya, harusnya 900 sekolah didirikan, sekarang jadi 0 unit katanya ya, menurut itu Adiana Pitupulu. Nah ini kan nggak benar ya. Kalau memang benar ya, itu orang Google ya kan, pada siapa terus Elon Musk ya, pasti tanam saham itu 300 triliun ya kan, 500 triliun di Indonesia. Di sini kita memang sengaja ada seperti pemiskinan dan pembodohan secara terstruktur, masif dan sistematis ya. Jadi mau dibikin rakyatnya bodoh agar takluk, agar mudah ditaklukkan gitu. Itu biasa, itu udah terjadi ya, baik di negara-negara fasis maupun komunis zaman dulu ya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah
ini pemangku kepentingan cepat-cepat bertobat ya. Ingat umur udah pada tua ya, sebentar lagi ingat udah pada maghrib ya, sebentar lagi innalillahi rojiun. Lakukan supaya bertobat, mengembalikan harta haramnya itu pemegang tax amnesty ya. Terima kasih. Ikut ketawa disuruh bilang bertobat. Iya ya. Bangsa ini para pejabatnya kapan ya bertobat? Udah puluhan tahun nggak sadar-sadar, korupsi gila-gilaan. Apa dari tingkat atas sampai tingkat bawah semua dikorup. Bener-bener saya nggak habis pikir. Nah sekarang mau dia bikin kayak model Temasek lah. Cobalah berkaca diri dulu. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Tunjukkan bahwa departemennya tuh mulai bersih. Sekarang ada Menteri BUMN. Nah untuk apa? Kalau udah ada Menteri BUMN, nah tolonglah Menteri BUMN-nya kerja keras. Berani nggak berantas mereka-mereka yang jabatannya direktur, jabatannya pejabat tinggi di BUMN, yang korup-korup itu disentilin. Gitu dong. Baru lama-lama kalau mereka sudah benar, nah mau bikin mau kayak model Temasek kayak apa kayak, baru rakyat percaya. Nah kalau begini berarti kan dia mesti nambah pejabat baru lagi nih, bentuk tim lagi, hire orang lagi, orang baru, Mbak. Berapa banyak dia mesti bayar gajinya itu? Pertanyaannya sekarang BUMN ini sudah diaudit dengan benar belum? BPKB-nya, BPK-nya benar apa enggak? Itu banyak oknum-oknum yang cuman bisa bikin laporan auditnya tuh semau-maunya pemilik BUMN gitu loh. Jadi enggak, aduh kalau saya bilang sih terlalu cita-citanya terlalu setinggi langit, tapi apa daya tangan tak sampai. Jadi kasihan Pak Prabowo ya, terlalu nggak terlalu muluk, tapi nggak melihat kenyataan di lapangan seperti, dan nggak berani bertindak gitu loh. Kita udah gergetan ngelihatnya nih. Ya semua yang tadi saya dengar juga dari pagi, semua tuh dengarnya udah apatis lah, karena tidak ada tindakan nyata gitu loh bagi pejabat-pejabat yang sudah mau melanggar ataupun tidak ada pencegahan, maksud saya. Itu yang kita nggak melihat ke sana, Mbak. Sebetulnya bagus, cuman masalahnya nih sekarang ini kebocoran itu bisa gak ditanggulangi gitu, karena apa, korupsinya merajalela, dan juga Menteri Keuangan dan Menteri BUMN tuh kayak kelihatannya teramputasi, terpotong gitu. Jadi memang sih bagus juga, jadi uang dikumpulkan. Nah itu siapa yang bertanggung jawab itu adalah yang Ruslan itu kan. Nah itu bagaimana dia mengurangi kebocoran yang ada, karena ini uang banyak banget ini, 300 triliun. Itu luar biasa uangnya. Jadi kita harus tahu bagaimana ini mengelola uang begitu banyak. Kalau untuk idealnya sih memang kita salut dengan Pak Presiden Prabowo. Tapi kan di sini banyak tikusnya ini harus bagaimana memberantasnya. Karena apa? Payung hukumnya harus dilaksanakan, karena ini semua uang rakyat itu. Ya, makasih. Iya, jadi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pastinya rakyat harus mematuhinya ya, betul ya. Tapi kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan misalnya, ya tentunya harus ada saluran untuk mengaspirasikannya kan. Jadi mungkin ya adanya komunikasi dua arah ya, mungkin sudah zamannya ya. Kalau ada penghubung atau yang bisa dikomunikasikan dari suatu kebijakan, jadi rakyat bisa apa opininya, selama itu untuk manfaat kan bisa saja gitu. Jadi adanya saluran komunikasi itu yang disampaikan seperti itu. Alhamdulillah sudah terbentuk ya dengan presiden. Ya mungkin tahu ya presiden kita sekarang ini tikus-tikusnya ini. Karena kan lalu-lalu ini jadi bancakan saja ini BUMN kita ini. Apalagi udah kalau menjelang pemilu. Pusing deh tuh
minta dana-dana presentase deh, kasar bicara apresiasinya lah, sama DPR-nya juga begitu. Ya udah ketahuan lah, pelan-pelan ini tikus-tikusnya akan digarap oleh Pak Prabowo. Satu itu, kedua, yang pertanyaan kita ini nanti yang mengawasi siapa ini Mbak? Pengawasannya ini siapa? Belum tahu nih kita. Bersih nggak orangnya kalau misalnya ditunjuk orangnya ini yang mengawasinya ini? Terus tim auditnya siapa? Kenapa BUMN yang menghasilkan uang saja, yang pengumpul dana masyarakat saja yang dibawa? Banyak kan badan usaha milik negara kita yang banyak usahanya. KS, kenapa nggak dibawa KS juga? Krakatau Steel. Di situ juga banyak juga pemain sulap juga kan. Jadi kata kuncinya kalau bisa dibawa semua. Jadi dana itu terkumpul, dana badan usaha milik negara ini terkumpul di satu usaha ini, dana dan antara ini. Semuanya kalau bisa dibawa, jangan yang menghasilkan yang pengumpul dana masyarakat saja. Ini 7 BUMN Mbak ya. Oh Pertamina, nah iya Krakatau Steel juga kenapa nggak dibawa itu juga? Itu harusnya dibawa juga, Krakatau Steel juga. Itu kan punya Indonesia juga Mbak ya. Nah itu juga kenapa nggak dibawa? Itu pangsa pasarnya, waduh, kita ini itu paling besar juga tuh uang apresiasinya. Jadi kata kuncinya kalau bisa badan usaha milik negara ini dibawa semuanya lah, di dana terkumpul satu titik lah. Jangan semuanya megang, jadi nggak ketahuan siapa yang mengaudit. Nanti pada ributan lagi nih, siapa nanti yang dapat dividennya? Nanti hitung-hitungan mereka nanti dividen siapa nih? Nanti mereka rebutan lagi, harus masukkan ke sana juga dividennya ini. Jadi kata kuncinya alhamdulillah Presiden Pak Prabowo ini udah ketahuan lah tikus-tikus ini pelan-pelan. Ya mudah-mudahan nanti diajukan ke meja hijau tanpa pandang bulu lah siapa saja yang terbukti. Ya enggak? Agar Indonesia ini hijau ke depan juga. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Dan antara ini mau jadi Temasek atau F1 MDB ya? Tahu nggak? Kalau Temasek kan berjaya, F1 MDB jadi kasus gede kan di Malaysia. Tapi apapun kan bergantung the man behind the gun kan? Yes. Kalau di Temasek, Lee Kuan Yew belakangnya Singapura kan dengan undang-undang korupsi yang benar-benar bagus ya. Sementara Malaysia M. Najib kan yang kena kasus. Jadi kita mau yang mana nih? Mau jadi seperti mau jadi Singapura atau jadi Malaysia? Yang tadi berita yang Anda bacakan mengenai BRI itu juga ngeri-ngeri sedap ya. Makanya di boatline ya tadi, oke? Iya, tidak bisa. Saya tadi ada nonton juga di BBC itu ada sekarang mobil yang bisa terbang ya. Iya. Mobil terbang. Mobil bisa terbang, terus tadi saya kasih ini sama anak sekolah yang jadi langganan saya. Terus saya bilang, yang penting itunya dulu dong katanya, apa regulasinya. Karena kalau dia terbang, kalau itu nggak ada regulasinya, tabrakan nggak ada lampu merah, nggak ada apa-apa. Ada bagian juga yang tadi udah istilahnya Bu Akbar. Itu harus ada regulasi dulu, yang benar dulu. Di sekarang kan PR yang pertama, undang-undang anti korupsi dan perampasan aset belum dikerjain, tapi udah mau bikin yang canggih-canggih seperti ini. Ya potensinya bisa chaos ya, bisa tabrakan di belakangan hari ya, itu aja sih. Jadi saya menyambung Pak Setiawan yang pertama, madu dan racun itu sangat benar sekali. Karena kalau kita lihat yang diutarakan sama Pak Presiden Prabowo ini janji yang sangat manis sekali. Bisa dananya bisa berkembang dan sebagainya. Tapi apakah di dalam regulasi ada penalti kalau sampai hasil itu digerogoti atau dikorupsi? Itu pertanyaan saya. Jadi kalau janji manis itu harus diimbangi dengan regulasi penalti kalau dikorupsi atau digerogoti. Itu penting sekali. Nah itu ada apa enggak? Terima kasih. Kayak KPK yang dulu, yang awal-awal dulu, itu lama-lama orang juga nggak mau intervensi kalau memang dia benar-benar punya komitmen yang bagus. Tapi ini resikonya, ini yang saya rada ngeri-ngeri sedap. Kalau sampai ini gagal, bubar negara ini. Karena itu semua aset yang ibaratnya itu
pertaruhannya udah luar biasa ini. Kalau kemarin-kemarin kan masih sepotong rugi, ini hancur di sini, masih ada yang lain. Ini kalau benar-benar ini terus hancur, masalah kita sebagai negara. Terima kasih. Jadi kenapa rakyat apatis? Lihat deh susunannya CEO, COO, dan CIO-nya. Kita tahu semua, mulai satu CEO banyak kasusnya yang menguap. Terus CIO-nya ada yang keponakannya opung. Terus ada lagi IOO-nya itu yang banyak merangkap jabatan, Kak. Kalau saya boleh jujur ngomong, ini bukan SWF Danantara. Tadi saya ulang lagi, karena bukan isinya orang profesional. Nah, buat saya ini adalah bentuk asabri kecil, Kak. Kita tahu asabri itu seperti apa korupsinya. Jadi ini adalah asabri skala besar, saya bilang, kalau tidak dikelola dengan baik. Dan satu lagi saya tambahkan, tumpang tindih dengan Kementerian BUMN. Ngapain kita ada Kementerian BUMN, isinya semua BUMN, terus kita ada lagi dana antara. Jadi saya ngelihatnya, ya apakah ini cara baru untuk menuju 1MDB? Ya jangan sampailah, kalau enggak rusaklah ini negara. Tapi kalau dia bisa jadi Temasek meskipun dia bukan SWF, alhamdulillah, Kak. Itu aja, makasih, Kak. Jadi ya kita memaklumi lah kekhawatiran bapak-bapak tadi itu, Pak Tony tadi juga. Tapi kalau saya untuk mengurangi kekhawatiran itu, yang katanya mereka pengelolanya ini kan profesional, selalu profesional aja ininya, argumentasinya. Tapi ukurannya apa? Menurut saya begini, jadi mereka tuh harus dikasih target tiap tahun itu kenaikan dana itu jadi berapa beranaknya. Dari modal yang kita kasih dia tahun depan jadi berapa. Kalau tidak jadi, kerugiannya di mana? Kerugian itu harus ditanggung oleh mereka secara tanggung renteng, bila perlu aset pribadinya sebagai jaminannya gitu. Jadi harus begitu. Kalau enggak ya susah, alasan kerugian bisnis, kalau itu dimaklumi semua orang nggak bisa. Itu nggak usah profesional kayak begitu. Alasannya nanti kerugian bisnis. Jadi harus ada reward and punishment gitu. Jadi harus ada targetnya berapa, returnnya berapa. Kalau tidak tercapai, nah kerugiannya di mana? Kerugian itu harus dikembalikan sehingga tercapailah target minimal yang kita berikan, yang dia janjikan sebagai yang ngaku profesional gitu. Ya. Sapi mati karena tidak dikasih makan. Sapi mati karena tidak dikasih makan. Apa maksud dari omongan saya tadi? Kenapa saya ngomong begitu? Saya khawatir dan cara ini akan jadi sapi perahan di pemerintah untuk membiayai proyek-proyeknya pemerintah. Jadi itu perusahaan tuh mati lama-lama, perusahaan-perusahaan selama ini sehat lama-lama dananya diperas terus, tapi dia tidak pernah berkembang. Diperas susunya, ibarat saya seperti sapi tuh diperas susunya tapi nggak pernah dikasih makan gitu loh. Ini akhirnya mati. Ntar giliran sudah mati, nah semua petinggi negara itu salah-salahan deh. Oh ini gara-gara lu nih, ini gara-gara lu nih. Padahal keputusannya sendiri. Selagi sapinya sebelum mati jangan diperas dulu susunya, biarkan dia tumbuh terus. Gitu loh. Saat ini banyak perusahaan negara yang sakit kok. Kenapa nggak itu yang diurusin dulu, dibikin sehat? Bukannya perusahaan yang sehat itu diperas susunya sampai mati. Itu aja komentar saya. Ini Bu ya, kalau nggak salah dengar tadi saya dengar itu kan katanya keputusan bisnis itu nggak bisa disalahkan ya, direksinya ya. Kalau nggak salah tadi di Mas Emsan dengar. Itu daya itu aja pelunya udah nggak bagus Bu ya. Saya sih bukan curiga, bukan ya. Kalau udah dibilang keputusan bisnis itu nanti direksi nggak bisa disalahkan tuh udah bahaya tuh Bu. Itu tanda-tandanya ya, tanda-tandanya tuh negatif ya. Kalau saya lihat nih selama ini informasi ya, kasus Hambalang ya, terus kasus IKTP, itu kan mega proyek yang cukup jumlah uangnya banyak tuh ya, korupsinya gila-gilaan ya. Itu sepertinya dalang utamanya nggak ketangkep ya, kelompok yang nggak bisa disentuh ya, untouchable ya. Yang kena tuh cuma kaki tangannya yang nggak berarti lah, yang kecil-kecil ya, yang kepalanya tuh yang dapat bagian paling gede tuh nggak kena napa-napa gitu Bu ya.
Kalau saya sih pesimis Bu ya. Saya termasuk kelompok yang pesimis ya. Malah saya ragu ya itu nanti bahaya sekali ya. Uangnya jumlahnya besar itu kalau sampai dikatakan direksi nggak bisa ditangkap atau dihukum kalau putusan bisnisnya salah. Wah itu enak tuh Bu. Pada ngelamar jadi direksi Danantara tuh enak tuh beas itu. Saya juga ngalamin pernah jadi toko Bu ya, toko kecil ya. Kita kalau salah ngitung Bu ya, atau apa gitu, itu sama bos Suganti lu Bu, potong gaji berapa bulan saya ngalamin itu. Masa udah ngelola uang ribuan triliun nggak bisa disalahkan sih, nggak bisa dihukum? Itu kan aneh pernyataan itu Bu. Itu aja sih Bu, saya ragu sih. Kalau saya pesimis gitu Bu, karena penegakan hukum di sini tuh nggak jelas. Kekhawatiran orang pada umumnya kita bisa maklum ya, karena itu trauma yang terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi untuk menghindari itu, orang-orang yang mengaku profesional ini lelang jabatan yang diberikan kepada Danantara itu harus dilelang. Siapa-siapa yang merasa mampu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Danantara, nah itu yang dipilih. Jadi tentukan syarat ini Danantara modalnya sekian, ini silakan siapa yang mampu mengembangkan setiap tahun jadi tambah berapa, baru dia berani nggak dengan syarat-syarat itu. Kalau misalnya tiap tahun kita targetkan 10% kenaikannya, kalau di bawah 10% ya berarti kerugian itu berapa yang tidak tercapai itu harus ditanggung oleh orang yang mengaku profesional itu atau pengurusnya, ditanggung berapa bila perlu dengan aset pribadinya. Jadi kalau misalnya kesalahan investasi kemudian tidak bisa dituntut siapa-siapa, ya semua orang bisa gitu, nggak usah profesional, semua orang juga bisa gitu. Jadi yang mengaku profesional itu harus dikasih target, kalau targetnya tidak tercapai, berapa tidak tercapainya itu harus mereka bertanggung jawab. Entah karena korupsi, entah karena kerugian usaha, ya itu dia tanggap, karena kan mengaku profesional udah dibayar banyak gitu. Jadi jabatan itu harus dilelang untuk menghindari bahwa sahabat sangka itu bahwa ini ponakan ini hubungan dekat dengan ini ya gitu. Jadi begitu Mbak. Kondisi seperti ini ya, pembentukan Danantara ya Mas, itu kayaknya menimbulkan gejolak di pasar keuangan di Indonesia. Itu kayak saham gitu ya. Kita lihat saham belakangan ini yang perbankan terutama itu pada rontok semua ya. Itu asing pada banyak yang menarik diri, uangnya tarik ya, sehingga sahamnya mungkin jatuh karena itu. Dan itu program ini dinilai negatif ya sepertinya oleh pemain asing, sehingga mereka menarik diri dari permainan saham. Sampai itu ada Morgan Stanley atau apa itu yang dari Amerika itu menilai pasar saham Indonesia itu sudah tidak sehat, karena uang-uang yang begitu besar itu ditarik dari perbankan itu ya, itu pasti akan menimbulkan kesulitan buat perbankan itu. Nah ini yang dinilai negatif semua. Sebelum apa-apa aja ini saham udah rontok kan. Udah berapa pekan ini yang saham-saham blue chip itu pada rontok semua. Terutama saham BUMN. Nah ini belum apa-apa udah menimbulkan masalah negatif, bukannya positif, negatif. Jadi pemerintah harusnya hati-hati ya melaksanakan ini. Oke, gitu aja pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Safri atas opininya. Penelpon terakhir dengan Pak Rudi Sianipar. Selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, silakan Pak Rudi. Ya, sebagai warga negara kan kita harus optimis ya. Rezim baru dan strategi baru. Kita tidak tahu itu orang asing itu mau gebukin kita, makanya mereka pada tarik duitnya. Sementara kita kan ini madu. Apa namanya, tongkat dan batu dilempar aja dari duit di sini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi sebetulnya. Itu cuma menggoreng aja sahamnya. Strategi busuk dari orang luar negeri untuk menjatuhkan kita. Jadi mereka nggak mau kita ini maju. Kita nggak mau mereka kayak Temasek atau Malaysia atau apa tuh biar maju. Kita tetap diinjak-injak mereka. Sementara strategi pemimpin kita kan udah berubah.
Nah, kita lihat aja dulu perkembangannya, jangan langsung pesimis gitu. Kita kan negara berdaulat, mau jadi apa kita menentukan diri sendiri, ngapain ikutin mereka? Duit kita kok. Kita ya strategi pemimpin ya kita ikutin dulu. Kalau itu kita caci maki belakangan. Tapi jangan pesimis. Kita harus tetap semangat dengan pemimpin baru dan strategi baru untuk memajukan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi atas komentarnya. Mitra bisnis, sampai di sini sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan komentar. Saya Anita Wijaya.